Oke, kita kembali lagi sahabat Klaklik. Kalau tadi saya punya tamu yang keren-keren, kali ini nggak kalah keren juga. Tamu kita yang satu ini adalah seorang komikus. Dia suka membuat karya visual dengan menggunakan gambar. Reza Mustar atau yang akrab dikenal dengan nama Azhar adalah seorang komikus atau kartunis yang karyanya banyak kita temukan di media sosial. Bikin satu karya yang semua orang bisa menerimanya atau menerimanya dengan humor, apalagi yaitu itu tantangan saya sebagai seorang seniman. Ini adalah Reza Mustar. Komikus yang keren. Ini saya minta komikus. Ini mah komika ini. Katanya komika tadi disuruh. Ini Babe Cabita ini. Bukan. Jui ya? Jui ini gue kenal nih. Hah? Yaudah duduk ya. Boleh, Bang. Iya, boleh, iya. Gimana sih malah komika yang datang bukan komikus? Oke, kita panggil lagi nih. Reza Mustar, silakan. Nah, ini baru bener nih. Halo, Reza. Iya. Halo kaktus. Lagi nih acara Klaklik, Jui. Lo pakai Klaklik nggak? Oh, pakai dong. Lo suka banget pasti. Iya. Punya yel-yel dong. Sementara belum. Tapi bisa demi Klaklik langsung jadi. Iya. Oke, kita langsung ngobrol-ngobrol ya sama ada dua orang komikus dan komika di sini. Ini depannya komik-komik tapi pekerjaannya sebenarnya agak-agak beda nih gitu kan. Kalau yang satu visual, yang satu berkomedi di atas panggung. Kita mulai dari komikusnya dulu. Oke. Mas Reza, udah berapa lama nih berkecimpung di industri komik? Mulai bikin komik sih ngejualin secara DIY gitu dari 2003-an sampai sempat kerja kantoran tapi Mas. Sempat kerja kantoran? Iya, sampai akhirnya 2010 memutuskan buat jadi full time seniman aja deh. Oh iya, karena kadang-kadang kita kalau jadi seniman tuh suka ada dilema gitu ya Ju ya. Iya. Ini gue ngantor tapi pengen berkarya juga, nyari balance-nya itu agak susah. Tapi akhirnya memutuskan buat keluar. Sekarang berarti full time seorang komikus. Ya, full time visual artist. Visual artist. Slash komikus. Oke, itu biasanya yang dilakukan pekerjaannya lebih banyak by commission gitu, ada yang order mesen dibikin atau karya sendiri juga? Macam-macam sih Mas, kayak ada dari seni rupa juga, bikin konten-konten buat seru-seruan aja di sosial media sama commission. Oke, commission base juga ada ya? Commission kan yang bikin dapur Ngebul. ngebul. Tapi komik sendiri dengan IP sendiri, ide sendiri itu ada juga? Iya, ada juga. Oke, Jui berapa lama ngegambar satu komik? Komika bener-bener. Kalau Jui pertama kali ngerasain hasil dari menjadi seorang stand up comedian tuh pas kapan sih? Ada duitnya nih. 2011. 2011. Wih, udah lama juga lu ya? Udah lama. Oke, itu pas ada acara apa waktu itu? Ada di TV swasta. TV swasta. 750.000 bayaran. Oh, Sama Detail. gila ya. Itu 9 tahun yang lalu. 9 tahun yang lalu. 750.000. Sekarang sekali manggung 200 ya? Kenapa turun? Oke, tapi lo ngerasa bahwa ini bisa jadi sebuah pekerjaan akhirnya? Iya, waktu itu cuman iseng-iseng disuruh naik, tiba-tiba lolos audisi salah satu reguleran di TV swasta. Iya. Pas udah balik gitu dapat ketawa sama dapat duit gitu, kayaknya gampang banget Iya, gitu. kayaknya beda ya rasanya. Kayaknya beda gitu. Iya, Cuman ternyata bisa nih kerja kayak gini. udah langsung lah di sini aja lah. Oke, itu Jui kan? Jui itu dari open mic, terus akhirnya ke TV dan lain-lain. Kalau Mas Reza, komik pertamanya tuh apa? Kapan tahu bahwa ini gue bisa jadiin karir nih? Yang pertama kali ngerasain, wah kok bisa ya dibayar, dapat penghasilan dari bikin komik itu tahun 2003 itu. Gue kerja di majalah buat kunci gitar. Ingat gak dulu? Majalah buat kunci-kunci gitar. Oke, ada ya Ju ya itu ya buat kita Yang nongkrong. ada liriknya itu. Iya, betul. Dulu kan belum ada internet Iya, mobile nyarinya sekarang ke situ. tuh. Iya. Jadi kalau mau main gitar mesti pakai majalah. Beli majalah itu Nah bener-bener. itu gue ngisi komiknya Mas. Oh, bukan nyariin kunci. Udah ketemu sih tadi. Oh, itu ada komiknya itu ya? Ada waktu itu sempat ada. Oke, dan itu akhirnya waktu itu masih freelance kah atau memang udah masih full kuliah. kerja di situ? Emang masih kuliah. 2003 masih kuliah tapi udah bisa dapat uang dari komik pertama itu. Kalau jadi sebuah cerita panjangnya kapan? Pernah nggak? Satu-satunya komik cerita panjang itu malah tugas akhir kuliah.
Oke, karena tugas kuliahnya itu diharuskan membuat sebuah cerita panjang dalam bentuk komik. Enggak juga sih, cuma ini perlu gue nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ya akhirnya gue memutuskan komik karena emang bidang yang paling gue suka aja kan. Oke. Jui, kalau Jui ilmu penulisannya dapetnya dari mana tuh kalau lu untuk menjadi seorang komika? Dari Bang Radit. You know I'm mobbing with the D.R.E. Karena waktu memang apa ya, literasinya kan cuman sedikit ya, dapat bukunya Greg Dean tuh dari komunitas. Oh, Greg Dean, ya, Iya. diterjemahin juga tuh sama Ernest ya? Diterjemahin sama Ernest, warna kuning hijau, 25.000 kalau nggak salah. Oke. Harus detail Bang kalau soal duitnya. Iya, kalau soal duit Biar harus jelas. kayak gitu ya lu ya? Oke, terus. Terus nonton YouTube-nya Bang Radit, nyari-nyari pola stand up gitu. Terus tiba-tiba Bang Radit juga nge-share kan. Iya. Kalau nggak penulisan salah tuh tuh pas gimana. di Suci juga gue upload tuh full, pas lagi mentoring juga ada. Pas lagi mentor, gua tonton semua video lu Bang. Woi, siap. Tapi ya karena di Indonesia itu ya kadang kita senang sharing juga ya. Maksudnya Iya. kan karena ilmunya kan masih sedikit, Iya, tapi kan betul. kita tahu juga dari mana-mana. Jadi kadang gua suka sharing, teman-teman yang lain juga kalau udah ngerti juga suka sharing. Enaknya komunitas kita tuh gitu, Iya, pada senang berbagi kan. Apalagi sekarang Remin juga sering sharing juga kan. Itu orang yang suka ngambilin job saya tuh. Wah, kalau itu nggak emang salah. Remin tuh. Tapi memang mantep Iya, banget. Tadi hari ini sharing santai. mau Remin sih. Cuman kemahalan ya. Kalau Oke, ini, oke. kalau Bang Radit sendiri kan, kalau saya kan contohnya ke Bang Radit nih. Iya, Kalau iya, Bang iya. Radit waktu Iya. itu kan gimana tuh caranya? Ya agak susah sih Jui, karena biasanya gue memang dari buku. Kalau dulu kan sempat juga belajar juga ya, agak semi formal juga gitu ya. Cuman enaknya sekarang kan semua bisa diakses secara bebas kan. Dan kayak Klaklik ini kan juga oke banget nih gitu, dimana lo bisa juga belajar di situ. Tadi ada fitur circle, ada fitur apalagi tuh tadi namanya, ada casting gitu kan. Nah di sini di Klaklik juga ada komik, kita bisa pelajarin dari karya orang juga bisa di situ kan. Kadang-kadang kalau kita mau belajar tuh bisa dengan ngebedah orang lain kan. Reference. Stand up comedy juga kadang-kadang gitu kan. Lo ngeliat ada yang, wih yang seru nih, bagus nih. Akhirnya malah jadi bedah sendiri gitu. Makin banyak yang kita konsumsi, maka akan makin banyak juga ilmu yang bisa kita dapetin kan. Kira-kira kayak gitu ya. Kalau menurut Mas juga nih, sebagai seorang komikus, seberapa penting sih kita mempelajari gaya komik orang lain gitu? Mempelajari sampai sekarang sebenarnya gue masih mempelajari juga sih Mas. Iya. Karena kan kalau kita udah merasa cukup itu yang bahaya kan kalau iya, buat seniman. Penting banget sih untuk nyari reference, apalagi udah ada Klaklik. Oke. Mempermudah banget. Oke, karena referensi jadi banyak. Oh iya betul. Referensi jadi banyak juga. Kalau Jui, lu nulis, kalau gue kan ngerasain bedanya banget ya antara nulis film, misalnya film pendek ataupun buat bioskop, sama nulis materi stand up. Kalau materi stand up tuh jauh lebih asik menurut gue, Iya. karena lu bisa cerita apa yang jadi kegelisahan lu kan, which is itu kan jantung kita banget gitu. Cara lo tap in ke kegelisahannya apa? Karena kan Jui kan makin lama makin sering di TV nasional, makin sering manggung di mana-mana. Dulu mungkin lu banyak keresahan ya untuk ini panggung mana lagi segala Iya, macam gitu. iya. Tapi kan seorang komika makin lama kan makin sukses nih Iya, gitu. iya. Terus lo cara nyari apalagi yang gue gelisahin tuh gitu. Paling sebenarnya compare kontras sih. Kayaknya ngebandingin waktu dulu gue gimana, sekarang gimana gitu. Ada nggak sih yang berubah? Oke. Jadi lo mencari perubahan apa yang ada dalam hidup gua, baru lo jadikan tulisan, Iya. materi stand up Iya. komedi. Karena setiap perubahan kan pasti ada kagetnya gitu, ada jet lag-nya gitu. Kagetnya gimana tuh? Wow. 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 Oke ya, siap ya saya ya. Dunia entertain siap nih. Iya, itu joke industri banget tuh. Iya. Oke, terus. Dari situ kan jadi tahu. Justru kalau misalnya nggak lagi wow tadi, Iya. nggak lagi jet lag, nggak langsung ditulis, biasanya udah basi, jadi nggak ada effort lagi tuh, nggak ada Oke. api gitu yang Oke. membaranya sudah padam gitu. Oke, berarti mirip kayak gue ya. Kalau gue tuh kayak misalnya di rumah nih, terus istri lagi ngelakuin apa yang buat kita kok kayak gini ya gitu. Itu biasanya gue langsung buka Google Keep tuh. Terus gue tulis di Google Keep di HP, istri gini. Itu buat jadi premis gue kapan-kapan gitu. Oh, iya. Lo siap juga ada notes juga? Iya, Oh, iya. oke. Rekam sih biasanya. Oh, direkam gitu. Direkam. Oh, wow. Tapi kalau seorang komikus, itu persis kayak gitu nggak untuk nyari inspirasinya? Kalau kami kan, wih apa nih yang ganggu nih gitu.
kurang lebih sama sih untuk proses pencarian ide kreatifnya kayak gitu Mas. Iya. Kita pasti kan punya bank ide gitu kan ya, catatan buat naruh semua ide kita buat nanti ke karya kita. Metodenya sama di notes atau di tablet langsung sketch kasar kayak gitu-gitu. Iya, kenapa kalau kita ngomong tuh kayaknya remeh banget, kalau si Mas Reza tuh kayak langsung bijak ya. Ini gimana Ji? Ya kalau Ini apa warna suara jadi kayak lebih bijak dalam ya. ya. Iya loh. Ini treble-nya lagi rusak. Iya, jadi bijak banget loh. Oke, kalau Jui, tips and trick dong dalam membuat materi stand up. Suaranya agak berwibawa dikit ya Mas Reza, biar orang ngedengerin gitu Jui. Mau cara cepet? Tapi kayak pedagang borak tuh. Ngeri. Tips and trick. Ada cara cepet sama cara yang Nggak cepet. sama nggak cepet. Oke, cara cepet dulu. Tips Cara and cepet. trick. Ya, Misalnya tips gini, and trick. Oke. dapat job dari TV swasta, disuruh tampil temanya A gitu. Ya. Misalnya anggap aja Sayuran. 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 Langsung searching di Google Image. Google Image. Google langsung setnya ke image gitu. Di situ keluar tuh Gambar sayur. yang berhubungan dengan sayur. Oke, minimal. oke. Terus? sayur ini karena kita kalau ngelihat secara visual kan jadi lebih gampang nempelnya gitu. Oke. Sayur ini tiba-tiba ada lalat. Oh, ada lalat nih. Bawain Kalau makan sayur ada lalat, gimana cara ngusirnya? Padahal lagi lapar. Ah, Oh, betul. tuh langsung materi itu. Langsung masuk materi. Wow. Nah, itu yang cara cepat. Cara cepet. Ada nggak contohnya? Lo melakukan itu terus jadi sebuah materi singkat lah gitu misalnya. Kita menggali apa yang lagi berubah nih di kita, Iya. baru bikin mapping. Misalnya kemarin gue lagi ngapain ya 2 bulan terakhir, sinetron, baru sinetron di situ dikasih cabang. Punya masalah apa nih gue sama sinetron? Pas lagi di sinetron, pas lagi main maksudnya. Oh lagi main, Oke. bayarannya telat nih. Waduh, kok Si curhat kameramen ya? tuh, siapa tau lunas sih bang setelah nonton Klaklik. Iya. Terus kru-krunya nih kadang-kadang suka malakin, misalnya kayak gitu. Oh gitu ya? Iya. Oh iya. Wah ini episode udah banyak, tapi lu buat gua dong. Wah, Oh, tulis. oke. Ini memang ngerinya seniman tuh anjar. Oke. Jadi Itu apa yang terjadi yang ganggu nih? menurut kita? diabadikan nama saya nih, Oh, gitu. oke. Apa yang ganggu, baru dilempar ke tabel bang, kalau saya. Oh, tabel premis. Tabel setup punchline. Oh, setup punchline. 2 kolom, setup punchline. Kalau loncat bridging dikasih warna tuh. Oke. Biar enak, ini udah warna merah, udah mau terakhir. Berarti udah bisa gitu. Kalau gue tuh kadang-kadang kalau ngumpulin premis ya banyak banget gitu. Yang kepake tuh paling cuman kayak 20%-an. Sama nggak kayak gitu nggak? Lo tabel lo udah panjang banget setup punchline terus yang kepake ternyata cuma dikit. Apa kalau lo nggak? Justru hampir Kalau mayoritas? enggak, kalau gue sih biasanya malah nggak kepake semua bang. Banyak banget yang nggak lucunya ya. 10% lah paling. Iya tapi benar-benar. Iya, cuma bikin 10 sampai 10 dapetnya 1 gitu. Ini doang deh yang gua kembangin. Iya. Tapi bener juga, rata-rata semua stand-up comedian kayak gitu. Ini soal siapa? Kita lagi asik ngobrol nih. Siapa ya tadi? Ya tadi ngeliat doang. Harus diajakin juga. Kalau Mas Reza. Kenapa tiba-tiba dia? Iya. Kenapa tiba-tiba dia kayak gitu? Ngaget. Saya dari tadi nahan loh. Iya. Malah abang ini yang melakukan. Iya, kayak gitu. Saya nahan nih dari tadi nih. Kebetulan saya vendornya juga. Oh iya. Bukan dia vendor. Ya Allah. Terakhir nih buat Mas Reza. Proses tabulasi pencarian ide untuk menjadi sebuah komik, apakah mirip-mirip sama yang kami lakukan dari kegelisahan jadi cerita, banyak tabel atau beda? Kalau dibilang kurang lebih sama, nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa. Nggak marah kan? Nggak marah. Enggak. Dengan suara kayak gitu kita nggak akan marah sih. Lebih terintimidasi. Iya, terus. Kurang lebih sama, kayak ada cara cepetnya, apalagi untuk commission ya. Oke, commission based. Biasanya kan lebih ke hard selling. Oh, oke. Dan cara cepat yang paling efektif sih biasanya ya gue sama scroll sosial media. Atau kalau buat karya personal ya tetap sama sih metodenya, brainstormingnya. Scroll sosial media untuk cari konten yang lagi relevan buat zaman sekarang apa nih? Karena kan zaman sekarang konten telat 1 jam atau 2 jam aja kalau mau ngejar yang lagi happening banget ya, itu bisa cepat banget bergeser ya. Oke. Kalau cara lamanya ya main Nintendo Switch dulu, main PS dulu, Mengosongkan pikiran ya supaya masuk banyak hal ya. bangun pulau di itu dulu Animal Crossing, main gitaran dulu. Tiba-tiba tua aja. Tiba-tiba
Lama banget ya Mas ya. Tiba-tiba ngawinin anak aja. Jadi orang tua. Oke. Nah itu tadi tapi rata-rata sama ya, kami seniman-seniman ini juga ada proses pencarian ide dari sesuatu yang dekat sama kami juga. Kadang-kadang juga bisa dilempar ya, dilihat di internet, sosial media. Kira-kira relate apa enggak, dan akhirnya tabulasiin dan jadi suatu karya. Tapi poinnya adalah banyak yang nggak kepake juga ide-ide itu, seperti yang Jui bilang tadi ya, Banyak. sama Mas Reza juga ya. Jadi jangan pernah nyerah juga, kadang-kadang orang maunya cepet, nyari ide harus Betul. langsung dapat bagus. Enggak, semua ada prosesnya gitu, nggak secepat itu juga. Betul banget. Mas Reza dari 2003, Jui juga dari 2011, pertama kali dapat uang dari stand up, jadi semua itu ada prosesnya. Download now.